Tapi jangan ada anggapan kita tu makin kata-kata air ngeremeh kita tak boleh. Ya. Arti kata tidak boleh tu seolah-olah hal yang diajarkan oleh Nabi itu satu hal yang biasa, tidak penting. Jadi kalau pun memang tidak baca Nabi-Nya, ya sudah, jangan pula komentar makin kalimat-kalimat yang menganggap hal tersebut itu hal yang enteng. Ini berapa kali ada yang jauh, ada yang beli, berapa kali beli hilang, berapa kali jauh hilang. Dimaki wadah Ustaz, dia pakai wadah, taruh ini hilang tu. Kemana lagi beli? Ada di balik anak tua, gogo, ada dia mainan kan. Ada yang tadi di balik ini ke sini. Kalau di kantong itu serupa masuk mesin cuci, nyampurin suhu nah sudah. Jadi yang baca-baca kita mana. Jadi sebelum sholat pakai siwak. Sebelum sholat, sebelum wudu, ya. Siwak ini bapak ibu salah satu faedah pakai siwak. Mata kita ni tidak cepat kena penyakit mata. Apa ni? Apa ni? Katarak. Tapi kalau glukoma itu dari gula ya, dari diabetes, dari glukoma. Glukoma itu yang katanya yang tak pada dioperasi dan katarak masih baca. Lalu setelah mata tadi, tambah lagi ngapa sulit? Ya. Nampak dengar? Ya. Tidak tutupkan warna abang sama hijau. Tidak tutupkan. Faham betul? Jadi ada faedah-faedah. Selain fadilatnya, salatnya mendapatkan 70 kali lebih afdal daripada orang yang tidak pakai siwak. Jadi cari bela banyak, jual banyak. Tempat-tempat biasanya jual minyak wangi itu cuma ada yang basah, paling 5.000, paling ada yang 6.000, paling sedikit banyak ngomong balik umur. Kalau ada siwak kan, tidak apa. Berkat ni mana? Dipakai mah disanjung uang ni, ditanjung uang apa? Uang ninjuk kita tu. Harapan kita tu dipakai sama balik uang untuk siwak. Pakai walaupun memang di sana tidak tahan lama, tapi pakai. Jadi siwak untuk nak wudu siwak, nak apa? Nak solat siwak, nak ngaji siwak. Nah, cuman kalau bulan puasa atau dalam keadaan puasa ada dua pendapat. Kalau seandainya tetap nak dipakai saat puasa. Nah, dipakai. Cuman sekedarnya bagian depan dalam tak usah. Ya. Kalau Habib Alwi kami dijelaskannya, Habib Alwi bin Isa Asegaf, cara ngosoknya bagian cara ngosok. Ada yang muter, ya, muter. Ada yang muter apa-apa, cara ngosok. Megang, lagi ada cara megang. Kalau dibocor, kalau di bawah. Yang ini kaifiah, dia kaifiah. Tidak ini juga tidak apa-apa, misal tidak apa. Ini kaifiah, yang namanya kaifiah itu ada hikmah kan. Ada cak ini, ada cak ini, ada nak cak ini, jelas daripada tidak sama sekali, ya, daripada tidak siwak. Mata terang, pikiran kita tidak apa ni, tidak cepat lupa, tidak cepat lupa.
pikun. Tidak cepat pikun, tidak cepat lupa. Apalagi utang wong kita tidak lupa. Tidak perlu sih kalau utang wong enak. Ingat kita ingat. Jadi sebelum salat. Kemudian sebelum salat itu masyaallah hadirin. Apalagi kita salat berjamaah. Ya, apalagi kita salat berjamaah. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nyampaikan, wong yang makan bawang, yang makan bau-bau yang tidak enak, kalau baca menghindar dari wong yang berjamaah. Jangan dulu pergi ke masjid. Arti kata kalau memang ada satu yang tidak sedap, hilanglah dulu. Baru berjamaah. Tambah lagi Pak maaf ya. Hari ini panasnya, ya, panas yang teriknya, panas tak, bukan berengkang, panas tak. Kalau berengkang itu keras, tidak baru ini tidak jauh keras. Pokoknya berengkang bersalah, keras yang berengkang. Kalau panas tak. Semayang lohor, semayang asar, ya Rabbi ya salah. Baju dari mana-mana. Taruhlah kita paham apa dia balik pegawai, dia balik gawe berarti ingatnya. Cuman menkiro-kiro kita ini nak salat keluarga, kita nak salat di masjid berjamaah. Ya, carilah baju ganti, gawa baju ganti. Ini baju itulah Pak, pegawai baju itulah, di jalan baju itulah, semayang baju itulah. Yang ingat yang tadi Masya Allah. Memang kita maklum Pak, dia ada gawe. Ketemu di diri kita bela. Misal kita ke pasar, kita pegawai, nak sholat berjamaah. Lain model. Ada yang bisa maklum, tapi ada yang tidak bisa maklum. Mulai akhirnya semua yang berapa. Baju lagi mana? Mampuan kita sebelah dia berdengar. Amalan di pas sujud itu, oh ya Allah, kan lain-lain. Jadi anak kadang bapak saran ke budak-budak yang mengaji di toko ini. Misal nak sholat berjamaah, cari baju, gawat ni dari rumah baju sholat. Kita ni berjamaah, kalau kita sembahyang dewan, mana kan tak? Lah Nabi yang larang yang makan bawang. Bawang tu baunya mana aja. Walaupun bawang tu baunya tidak lemah, tapi masih lemak bau bawang Pak daripada keringat tu. Ya? Nah, kita fikir, kita ni kaget nak pergi, kaget nak solat, baju ni kaget kotor, baju ni kaget keringat. Gawat baju khusus untuk solat. Yang pegawai, maaf ada kawan gawe bangunan. Pak, kurang mampu keringat tu. Nah, baju untuk solat saya bergawat, tak ada baju itu lagi pakai. Jadi kita persiapkan, kita ni nak solat ni benar-benar. Kita nak apa? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai yang menimbulkan bau-bau yang tidak lemah. Solat subuh, kalau memang baca mandi dulu. Mandi sebelum subuh tu bagus Pak, manfaat. Pukul 4 bangun, mandi lagi. Uji kita dingin, belum ketemu banyu mana ketemu banyu sudah. Mak ini subuh mandi, balik dari subuh pergi nak ke pasar, mandi lagi. Pokoknya mandi terus Pak, lagi mandi. Untuk banyu banyak ya. Yang zuhur mandi, yang asar mandi, maghrib mandi, main isyak tu lah yang mandi. Agak balik lah isyak, ada jamaah berisyak. Balik pun mana dia mandi lagi. Dia rumah tu mandi, panas. Badan kurus lagi panas dan badan tambah lagi badan gemuk. Kita ni lagi ada apa namanya? Matahari. Gelombang panas. Gelombang panas. Nah,
mana katanya sampai 50 derajat. Oh India. Ya, India. panas yang bukan. Kita ni masih mungkin kisaran 38-an. 38, 37. Kita lagi dah hawa-hawa ini panas. Tambah lagi belasan baru dunia. Ya, baru dunia. Mana masyarakat mana kita di asik hati sama ya. Asik hati, kipas angin hati. Panas, bukan lagi panas akak, panasnya. Baca kita wayangnya. Jadi sebelum sholat itu persiapkanlah dulu. Mana tadi pakai minyak wangi, kan disunat. Pakai minyak wangi, wangi-wangian, bersih. Nabi itu ngajar kita ni bersih. Tambah lagi kita nak sama-sama berjamaah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Arti kata fitnah itu omongan yang baik, omongan yang tidak baik dari orang. Walaupun tidak disampaikannya dengan kawan, dengan tidak disampaikan dia deh. Oh itu deh. Mana bahaya-bahayanya. Ya, jadi kita punya hidup, kita punya rasa tak lemah kalau orang lain itu terganggu oleh kita. Anak pernah sekali terkenal ni di masjid kami. Budak kaki galak tak main barang. Saling suruh main barang ni. Jadi kenapa lah budak? Artinya memang agak tak lemah. Apa keadaan dia? Dikata kebutuh tidak ada duit mobil ada. Cuma dia dengan semayang tadi mampu, jadi tak lemah. Beli coba minyak wangi ke 5.000, beli ke 10.000 sempat banyak. Sunnah ini. Berwangi-wangi waktu solat itu sunnah. Ini dia dengan semayang sebasnya, dia dengan kondangan belakang bukan main. Minyak wangi hebat, ya. Wanginya bukan main. Jadi jangan sampai kita mengganggu kanan kiri kita. Ini perihal kecil Pak. Tahu kalau kita ni tidak menjadikan solat kita batal tidak. Kita solat kita menjadi tidak sah tidak. Tapi karena kita ni sama-sama, kita hargai orang lain. Jangan sampai orang tempo tidak khusyuk gara-gara itu. Itu tadi kenapa lah budak ni baik. Coba ke sekali parak si parak pun itu semuanya. Oh juga benar ni, macam dia budak banyak galak-galak. Iya. Ya Allah. Bukannya malah, bukannya buntu, bukan nak katik duit buka, duit ada. Mobil ada. Kendaraan ada. Rumah ada. Bagus pun. Dia dengan semayang tadi, ya Allah, mak ini kata. Cuma memang budak itu kadang tidak ngomong. Dia saksi-saksi masa kita ni lah. Ada kami itu. Ada. Dia pun nak nyari apa barisan pinggir, nak dekat dia dah. Jadi pakai minyak wangi, bersih-bersih. Kalau perlu misalnya baju kita ni Pak. Cobalah kita gasuhlah. Lagi panas ni Pak. Baju ni paling 2-3 kali pakai. Hari ni betul ke? Okey. Subuh tu taruhlah walaupun ingat tidak ingatnya Zohor pakai, asar pakai, lain tu. Walaupun kita campak minyak wanginya tu campur. Kalau musim pagi panas lain, cepat keingetan. Kalau lagi badan gemuk ni. Jadi bersih wangi. Walaupun kita maha bapa, kita ni buntu misal. Biasa baik. Hidup sederhana pas-pasan. Kalau bersih itu lemah. Ya. Misal pun walaupun nak dan misal nak digiling ni, nak disikat, celup ke pakai binsum. Bilas jemuk pagi siang lah kering mainnya hari Pak. Panas. Pakai lagi. Pakai jam cuci, pakai lagi. Tapi bersih. Bukannya yang itu lah.
Cak semayang terawih tadi nak bulan puasa. Kalau lewat kamu payang terawih 20 tahun. Ingatnya mak mana? 3 lagi baju itu. Maghrib itulah, Isya itulah, subuh itulah, Zuhur, Asar kita bertemu 3 lagi baru ganti. Ya kalau memang tak ada menimbulkan hawa yang tidak lemah, tidak apa. Tapi kalau menimbulkan yang tidak lemah, ganti. Ini sunnah. Wangi-wangi itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jangan bandingkan kita, ingat kita dengan ingat Nabi. Ingat Nabi wangi, ya. Ingat Nabi itu wangi. Ingat kita. Sama pecah bulan puasa. Puasa kan tidak masuk apa-apa mulut kita, tidak lemah. Jadi kalau membaca waktu sujud bulan puasa itu sekedarnya boleh. Ini terbuka dalam mulut. Tinggal kawan sebelah aja kok biasa. Kita payung benar-benar kami puasa. Makin nyawa pun bau pun puasa. Pecah bau kesturi. Naik kita. Nyawa pun kawan ini. Bau kesturi itu bukan di dunia, nah kaki akhirat. Bau kesturi dunia, bau ilah masih. Ya. Jadi bersih-bersih makin minyak itu sunnah sebelum kita salat. Azan, akhirnya wangi, pakai siwak, pakaian yang rapi. Kalau Jumat Bapak lebih hebat lagi sebelum Jumat. Kalau pajak Jumat itu pakaian yang kita pakai, pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Baju oncak bahasa kita. Baju oncak tadi usahakan warnanya putih. Untuk Jumat. Ya, untuk Jumat. Untuk Jumat putih baju. Siapkan ya. Ini untuk Jumat. Seminggu sekali, sejumat sekali. Kamis disiapkan, Jumat pakai. Kalau memang cuma dipakainya sedang masuk ke gobok lagi untuk Jumat depan. Tapi kalau lah dipakai mungkin nyambung pula malam Sabtu, nyambung pula besok hari Sabtu, cuci lagi untuk Jumat kali. Misal baju putih kita bersikap dulu lah. Ya. Kalau kami boleh cerita dari satu fik dulu, ayahnya mungku tu zaman dulu. Nyiapkan baju nak solat Jumat tu dari hari Kamis dah siap. Saking memperhatian dengan pakaian. Hari lebaran Jumat, hari ayu. Hari ayu. Dari Kamis tu dah disiapkan. Ini saya, ini baju, ini sar. Disiapkan untuk apa? Untuk hari Jumat. Kita jahit tak untuk hari ayu? Jahit tak? Ini kita pakai kita hari ayu. Disiapkan saya pakai pakaian ini, baju pakaian ini. Kopca ini ada sana wasa. Karena nak lebaran kita siap. Jumat tu lebaran kita. Jumat tu lebaran kita. Siapkan dari Kamis. Misalnya Jumat ini siapkan. Nanti gosok lalu pakai apa yang baru, samput. Biar wangi, biar licin, biar necis. Hari ayo, sewet juga. Ini sewet tidur itu, sewet semayang itu, ke kamar mandi itu lah, jauh itu. Kawan main Jumat dulu, cocok gitu saya, ya. Jadi diraih ke hari. Kita tidak mungkin Pak punya sewet siko. Kita tidak mungkin punya baju siko. Yang punya sewet siko, baju siko itu siapa? Yang tukaran dengan bini. Yang sampai meninggal dia Allah bisa. Al-Qomah ya, bukan Sa'labah. Punya kain siko itu loh. Siko itu lah punya kain. Melok Nabi semayang di masjid. Habis salam kanan salam kiri berpuluh lagi.
ngaku gantian, bininya pula nak sholat. Saking miskinnya sahabat waktu itu. Ditanya sampai dengan ngaku, habis mayang ngacak-ngacak balik. Ya Rasulullah, aku ni gantian dengan kain sikap ni lah. Oh ya Allah, kalau bersalurnya, ya alam bersalurnya itu didoakan oleh Nabi. Kalau tidak salah dapat hadiah kambing, banyak lupa. Lupa dan ya lah. Itulah banyak manusia yang dengan nak sukses lah hebat lupa, tak lagi pelanggan, tak lagi ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Jadi Jumat siap ke? Siap ke? Karena sunnah itu. Sunnah kita menyambut hari raya itu memang berwangi-wangian, rapi-rapi, bagus-bagus. Lalu pacak warna putih. Cari ni kalau ada rezeki, cari baju atau cari gamis, beli warna putih siko. Siap ke? Khusus sholat Jumat. Kalau ke hari-hari biasa pakai baju koko. Khusus ini gamis ini warna putih nak aku pakai waktu sholat Jumat. Sejumat sekali dia. Itu orang yang boleh Jumat. So kita boleh Jumnya. Boleh Jum ni jatuh. Ya, perhatian dengan nama ibadah. Sebelum sholat. Kemudian masyarakat hadirin rahimahullah, banyak sunat-sunat sebelum sholat yang mungkin kalau kita ingat sebelumnya. Kita lanjutkan dengan sunnah di dalam sholat. Sunnah di dalam sholat. Oh iya belum. Oke, palangan ini. Kalau kita sebelum sholat itu masyarakat hadirin, ini termasuk sunnah sebelum sholat. Apa itu? Lafaz niat. Lafaz niat itu sunnah yang kita lafazkan sebelum kita sholat. Belum masuk sholat ini. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Usolli fardhu isya arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Lafaz yang kita ucapkan itu sunnah hukum. Karena belum masuk hitungan sholat. Ya, belum masuk hitungan sholat. Jadi yang kita lafazkan karena kita belum sholat itu hukumnya sunnah. Kalau orang tidak baca, tidak apa-apa. Tidak apa, tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Dia baca, dia tidak baca lafaz tadi, dia tidak mempengaruhi sholat itu menjadi tidak sah. Yang penting dia ada niat di dalam hati. Tapi lafaz ini hukumnya sunnah. Jangan tidak kita kawin. Jadi itu sebelum sholat. Ada lagi sunnah yang kita lakukan tatkala kita sholat. Yang pertama sunnah di dalam sholat. Yang pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ngangkat tangannya itu sunnah. Sudah kita bahas dulu waktu rukun sholat. Yang wajib itu niat di dalam hati dan takbir itu ucapannya yang wajib. Tapi kalau ngangkat tangannya itu hukum sunnah. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya itu sunnah. Tidak ngangkat tangan tidak apa-apa, cuma tidak apa. Timbul fitnah pula, paham baru pula, macam kawan. Takbiratul ihram tidak angkat tangan. Terus setelah angkat tangan, sunnah dalam sholat itu apa? Senangkep. Kemudian ini bahasanya senangkep. Bersedekah. Ya, bersedekah. Senangkep. Allah dan diajak kita tingginya mana, lebarnya mana. Waktu ngangkat tangan ketika takbiratul ihram itu selebar bau setinggi kuping. Kigo boleh. Dihukum ya. Kigo. Allah. Senangkep sunnah.
Nangkep juga kemarin dah diajar tu ada 3 macam kaifiah. Yang ada guna belajar. Kalau yang lain ada yang ngajar silakan. Salah ada yang ngajar. Allahu Akbar. Nah, ini ketemu. Letaknya di tengah. Geser dia tengah, geser 3 jari sebelah kiri. Kok 2. Nah, 3 pegang. Ada situ lagi sini. Cuma lemak yang lama tu lah. Ya, lemak yang lama. Di antara dada dengan perut tempatnya. Antara dada dengan perut. Nah, pastian saya buat nganjel. Nah, antara dada dengan perut. Okey, tadi pinggang kopel dia kalau punya kopel. Anda dulu punya 3 ikut dari pinggang. Bilang kalau tak tahu ke mana. Karena lah sudah dulu tu jarang pakai gamis. Jarang pakai gamis, badan gemuk dari sini. Jadi itu tu lah. Mak dia ganjel. Inilah ganjel. Ini lagi ada golongan dia kan. Tambah lagi tali pinggang pun. Hebat pengamal. Dibongkar pakai kopel itu. Sesep kalau itu jauh tidak mempan dia kena di besinya kan. CC, kalau CC mungkin badan kan oleh otak juga kan. Wah. Senakep. Ngangkat tangan ini wa'asyarul hadirin rahimahullah. Ada 4 tempat yang menjadi sunnah ketika kita di dalam salat. Ngangkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, ngangkat tangan. Kedua ketika kita nak rukuk. Allah. Ketiga saat kita i'tidal. Sami Allahu liman hamid. Angkat tangan. Keempat saat bangkit dari tasyahud awal, dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Allahu Akbar. Angkat tangan. Tidak tiap bangkit dari sholat itu angkat tangan. Tidak. Habis dari sujud kat pertama kat kedua angkat tangan. Dari 3 ke 4 angkat tangan. Tidak sunnah. Yang sunnah itu dari tahiyat awal pas naik tegak. Cuma kata guru anak, cak mana cerita orang yang masbuk, yang terlambat, ketinggalan rakaat imam. Imam lah dapat 1 rakaat, lagi tegak rakaat kedua, kita baru datang, set, kita melok, Allah. Imam rakaat kedua, kita rakaat pertama. Jadi imam tadi kan tahiyat awal, karena dia rakaat kedua. Kita kan harus melok tahiyat awal. Tahiyat kita harus melok. Nah, imam tadi tegak angkat tangan, kita makan. Padahal bukan tahiyat awal punya kita itu. Kalau kita 1 rakaat. Ada 2 pendapat. Kalau dia itu kalau memang dia nak angkat tangan, niatnya karena melo imam. Tapi kalau di buana ngangkat tangannya itu ketika perpindahan dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Karena bukan tahiyat
bangkit dari tasyahud awal itu diartikan, ditafsirkan ketika kita selesai dari rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Ngitung punya kita, bukan ngitung punya imam. Kalaupun memang ada pendapat, kita ni kebiasaan rajani. Habis tahiyat tegak angkat tangan, padahal bukan punya kita. Kalaupun memang sudah telah, tidak apa. Tapi kalau kita ngitung punya kita, wah, ini bukan utama ni. Aku tahiyat memang imam ni. Jadi ada yang menafsirkan bangkit dari tasyahud awal itu dengan makna yang lebih spesifik, artinya bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga. Karena setiap tasyahud awal itu pasti dilakukan ketika rakaat kedua menjelang ke rakaat ketiga. Kalau salat yang 2 rakaat hati tayar apa? Itu ngangkat tangan ya, sunnah yang ngangkat tangan. Sama ngangkat tangannya itu posisinya sama. Allah Akbar, Allah Subhanallah. Ya itu kadang kebanyakan awas membayang ni pecah nyantel ngangkat tangannya nyantel jangan lidah. Macam-macam. Cuma kita tak baca komentar dia salah kita. Mengkali ada pelajarannya, mengkali ada pelajaran. Kalau di guru anak dulu, kita ni salat ini Bapak hadirin sekalian Ibu, kita salat ini kepengen mendapat nilai di sisi Allah. Pengen dapat nilai. Kita boleh jujur dengan diri kita masing-masing. Coba kita jujur. Kira-kira salat kita ni kalau nak tunjuk konten apa? Masa kita sekolah dulu konten. Mulai dari takbir sampai salam. Berapa saat kita yang ingat niat, berapa saat kita yang hadir hati niat, dan berapa saat kita yang lalai dalam salat. Dari takbir sampai salam. Kali misal boleh konten, kita konten pecah sekolah tu, kali 2 nilai kita. Lemak 2 nol lah konten. Dari mulai takbir sampai salam lupa kan? Balai kan? Dari mulai takbir sampai salam. Oleh karena kita ini tadi masyarakat, keadaan kita yang mungkin tadi banyak lalainya, banyak khilafnya dalam salat tadi. Jangan sampai kalau dulunya tak kita sekolah ada nilai bawahnya tak nilai kerapian, kebersihan. Kalau misalnya nilainya ini kecil, misal tulisannya rapi, tulisannya bagus, boleh nilai kebersihan. Nah, paling tidak kita ini pelajarannya saya paling saudara satu ini. Paling tidak kita yang rapi dari sholat, walaupun memang bukan cuma sekedar rapinya yang dinilai. Ingatnya kita, hadir hati kita. Rapi itu tambahannya deh. Tapi paling tidak jangan sampai sudah kita lalai dari takbir sampai salam. Jangan pula rapinya boleh nilai kecil. Nah tadi kita di ponten lah no. Tulisan acak-acakan, tulisan sebasina, naik turun, tulis tadi ada besar, ada kecil. Tambah kacau banget nilainya. Jadi di gimana usaha ke sholat itu rapi bagian luar, khusyuk bagian dalam. Rapi bersih bagian luar, bersih juga bagian dalam. Daripada tidak dua-duanya, kita sadar kekurangan diri kita. Nak membersihkan bagian diri kita biar khusyuk, biar fokus, biar hati-hati. Kita usaha, kita belajar, kita usaha juga belajar untuk rapi bagian luar.
Kalaupun nilainya kita tadi kecil, ada nilai yang mengandung. Karena Nabi itu masyaallah hadirin, Nabi itu yang dicontoh geraknya, lakunya, apa yang diajarkan oleh Nabi dicontoh. Nilai kita tadi taruh ke bagian luar, niat kita juga Nabi. Habaib gurunya guru anak Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar Muhammad bin Hamid